Perkenalkan, nama saya Kalinda Tabarat dengan NIM 2103061158 dari Prodi Peternakan kelas PTNB Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan organ genitalia pada entok betina beserta fungsinya, dan saya akan menjelaskan proses pembuatan telur dengan dosen pengampu Insinyur Tati Vidiana Sari, SPTMP IPM. Organ genitalia entok betina terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Antara lain, ovarium adalah organ yang berfungsi sebagai tempat produksi sel telur atau ovum. Ovarium entok betina biasanya terdiri dari sepasang dan berada di bagian perut. Oviduk adalah organ yang berfungsi sebagai tempat pertemuan antara sperma dan sel telur, serta sebagai tempat pembuahan dan pengembangan embrio jika terjadi pembuahan. Entok betina memiliki dua oviduk yang saling terhubung dengan ovarium. Oviduk terbagi menjadi 5 bagian, yaitu infundibulum yang terdiri atas corong atau fimbria yang berfungsi menerima telur yang telah diokulasikan, dan bagian calciferus yang merupakan tempat terbentuknya kalaza. Lalu ada magnum, merupakan bagian oviduk yang terpanjang yang tersusun dari glandula tubular yang berfungsi dalam sintesis dan sekresi putih telur. Mukosa dari magnum tersusun dari sel goblet yang mensekresikan putih telur kental dan cair. Lalu ada isthmus yang dimana bagian yang mengeluarkan cairan dan material bersifat parafin, sehingga sel telur dan kuning telur yang telah dibungkus oleh albumin dilapisi membran telur, sehingga bentuknya telur berkulit lunak. Atau dengan kata lain, isthmus berfungsi mensekresikan sel telur atau membran kerabang. Lalu ada uterus yang disebut kelenjar kerabang atau disebut juga sebagai glandula kerabang telur. Merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio hingga siap menetas. Pada bagian ini terjadi dua fenomena, yaitu hidratasi putih telur, kemudian terbentuk kerabang telur. Warna kerabang pada bagian uterus, pada akhir mineralisasi kerabang. Entok betina memiliki satu uterus yang terhubung dengan oviduk. Lalu ada vagina, yang dimana saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi dalam dan luar. Vagina entok betina berfungsi sebagai tempat masuknya sperma ke dalam tubuh dan sebagai saluran keluarnya telur. Vagina juga tempat di mana telur untuk sementara ditahan dan dikeluarkan. Yang terakhir ada kloaka, adalah lubang yang berfungsi sebagai tempat pembuangan kotoran dan tempat keluarnya telur yang telah matang dari tubuh entok betina. Semua organ genitalia entok betina ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup dan reproduksi entok, yang dimana dalam proses reproduksi entok, organ-organ ini akan bekerja sama untuk menghasilkan telur yang kemudian akan dibuahi oleh sperma dari entok jantan. Setelah pembuahan terjadi, embrio akan berkembang dan menetas di dalam uterus. Kemudian telur entok akan keluar melalui kloaka. Lalu di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan telur, yang dimana ketika terjadi reproduksi, ovarium akan mengeluarkan hormon follicle stimulating hormone atau FSH yang berfungsi memicu pertumbuhan folikel. Nah, ketika folikel sudah semakin besar dan matang, disekresikanlah hormon ini yang disebut luteinizing hormone, yang mengakibatkan terjadinya ovulasi, yaitu peristiwa jatuhnya sel telur yang sudah matang ke dalam oviduk. Lalu ovum yang sudah matang tersebut ditangkap oleh infundibulum. Di infundibulum, sel telur tersebut akan menunggu sel sperma. Jika sel sperma bertemu dengan sel telur, maka akan terjadi fertilisasi. Jika sel telur tidak bertemu, maka tidak akan terjadi fertilisasi. Selanjutnya ke magnum, yang dimana di magnum akan terjadi sekresi albumen selama 3,5 jam. Lalu bergerak ke dalam isthmus yang bertugas mensekresikan membran atau selaput telur. Telur berada sekitar 1,5 jam. Selanjutnya telur akan bergerak ke dalam uterus. Di uterus merupakan tempat terjadinya proses sekresi kerabang yang terjadi selama 18 hingga 21 jam oleh sel poropirin. Lalu telur akan bergerak menuju vagina yang merupakan tempat sekresi kutikula yang ditimbun pada kerabang untuk mengisi sebagian pori-pori kerabang. Secara normal, telur tinggal di dalam vagina selama beberapa menit. Lalu menuju kloaka yang merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Total waktu untuk membentukkan sebutir telur ialah 25 hingga 26 jam. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.